Selamat siang semuanya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita bisa diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalani hidup ini. Walaupun kita sekarang ini sampai saat ini masih dilandai wabah COVID-19, entah sampai kapanlah berakhirnya COVID-19 ini kita tidak tahu, dan kita doakan supaya COVID-19 ini cepat berakhir dan kita tidak lagi kuliah online ini, dan kita bisa kuliah lagi bertatap muka di kampus kita. Oke, nama saya Imron Andrian. Saya dari Universitas Islam Riau dan saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas, yaitu dengan mata kuliah Perkembangan Teknologi Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Imam. Baik, saya akan mempresentasinya, yaitu dengan judul Peran Media Sosial dalam Mengubah Perilaku Masyarakat dan Implikasi ke Kehidupan. Nah, berbicara tentang media sosial, pasti ini menurut saya, pasti di dalam pikiran saya tidak terlepas dengan namanya handphone atau komputer. Karena jika tidak ada teknologi seperti handphone atau komputer dan lain-lainnya, kita tidak akan bisa mengakses media sosial. Untuk itu, sebelum kita ingin menggunakan media sosial, untuk terlebihnya kita harus membeli handphone dulu atau meminjam ke kawan kita atau ke orang tua kita. Oke, peran media sosial dalam mengubah perilaku masyarakat. Nah, mengapa peran media sosial itu bisa mengubah perilaku masyarakat? Karena media sosial ini adalah, kalau dalam bentuk positif, pasti masyarakat sangat terbantu dengan adanya media sosial ini. Dan kalau dalam bentuk negatif, ini yang bisa merubah perilaku masyarakat ini. Contohnya, misal ada kegiatan sosial di rumah panti asuhan atau gereja atau masjid dan lain-lainnya. Di situ ingin bergotong royong. Dengan adanya media sosial yang sekarang ini, pasti kalau dalam negatif ya, kalau dalam negatifnya bisa merubah perilaku masyarakat dari baik menjadi yang buruk dalam posisi negatif. Mengapa? Karena ketika kita menggunakan media sosial itu, kita pasti tidak teringat waktu yang kita habiskan. Dan kalau dalam positif, malah bisa membantu mengubah perilaku masyarakat dari yang nggak baik tadi menjadi baik, dan bisa terbantu dengan mengakses media sosial dengan cepat. Oke, langsung saja kita masuk dengan apa itu media sosial. Sabar ya. Oke. Apa itu media sosial? Media sosial merupakan situs di mana seseorang dapat mengubah web page pribadi dan terhubung menjadi setiap orang yang terhubung dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Nah, media sosial itu merupakan situs di mana seorang membuat web. Membuat web itu seperti membuat informasi tentang pribadi maupun enggak pribadinya, dan terhubung ketika membuat web tadi langsung
dimasukkannya ke dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Contohnya saya Imron mau membagikan informasi lewat media sosial, seperti saya membagi informasinya di Facebook. Contohnya besok akan ada terjadi musim hujan yang sangat kencang, dan saya membagikannya ke media sosial melalui Facebook. Tentunya saya membagi informasi, dan jika ada yang menanggapi informasi saya ini tadi, disitulah saya berkomunikasi dengan yang ingin tahu informasi yang saya sampaikan ini kan tadi. Dan itulah media sosial. Intinya media sosial itu merupakan penghubungan secara cepat ke individu lain. Intinya itu. Oke, kita masuk ke slide yang kedua. Konsep perubahan sosial menurut para ahli ya. Konsep perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kinsel Davis mengartikan bahwa konsep perubahan media sosial itu adalah struktur dan fungsi masyarakat. Ini menurut Kinsel Davis, bahwa perubahan sosial itu adalah struktur dan fungsi. Struktur ini seperti perjalanan dan fungsi masyarakat. Dan yang kedua, dari mengatakan perubahan sosial itu adalah hubungan sosial atau keseimbangan. Dan yang ketiga, dari J.L. Gilin dan J.P. Gilin mengatakan suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima. Saya suka menurut para ahli yang ketiga ini, dia mengatakan bahwa perubahan sosial itu suatu variasi dan cara hidup yang telah diterima. Mengapa dibilangnya variasi? Karena perubahan kita sampai saat ini pasti akan berkembang. Seperti dulunya kan, kalau kita ingin mengirim pesan harus menggunakan surat, dan surat itu kita kirim berhari-hari bisa diterima yang ingin kita kirimkan. Kalau sekarang kan, dan di zamannya sekarang ini sudah praktis dengan menggunakan media sosial. Dengan per detik pesan yang ingin kita sampaikan itu telah sampai. Dan beginilah perlu mengatakan suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima. Dan yang keempat, menurut dari Zoe Marjan mengatakan adanya lembaga-lembaga kemasyarakatan sehingga mempengaruhi sistem sosial. Oke, kita masuk slide yang selanjutnya. Perubahan media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat. Perubahan media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat. Dengan hadirnya media sosial sebagai teknologi baru, tentu saja cara hidup manusia juga akan mengalami perubahan. Beberapa perubahan adalah semakin efektif dan efisiennya manusia dalam memperoleh informasi.
tidak terhalang waktu, tempat, dan biaya yang tidak terlalu mahal. Oke, kalau dalam bentuk positif, ini adalah dalam bentuk positif. Dengan hadirnya media sosial ini, pasti mana yang mengalami kesulitan, masyarakat itu pasti bisa terbantu dalam memperoleh informasi, tidak terhalang waktu. Dan tidak terhalang waktu itu seperti kan kita ini ada masalah atau kita jumpa orang mencopet, terus orang mencopet itu kan kabur, dan kita mau melaporkan ke polisi. Kalau dengan adanya teknologi media sosial ini pasti tidak terhalang waktu. Dengan begitu cepat kita melaporkan, halo Pak, tadi ada pencopetan di jalan ini dengan plat nomor Anda segini-gini, dan tidak terhalang waktu dan tempat biaya yang tidak terlalu mahal. Kalau dalam positif bisa mempermudah masyarakat, dan kalau di dalam negatif ya seperti yang saya bilang tadi dari yang awal tadi. Oke, untuk itu pergunakanlah media sosial ini dengan sebaik mungkin. Oke, kita masuk ke slide yang selanjutnya. Dampak positif dan dampak negatif media sosial. Kita ambil dulu poin yang dampak positif dari media sosial. Yang A, mempermudah kita untuk berinteraksi. Memang media sosial ini untuk sekarang ini bisa mempermudahkan kita untuk berinteraksi. Seperti kan sekarang ini kita terkena wabah COVID-19. Tentunya seperti saya ini sebagai mahasiswa kan tentunya nggak bisa belajar lagi atau kuliah lagi di kampus. Dengan adanya media sosial ini tadi, kita bisa berinteraksi melalui media sosial seperti Google Map atau Zoom, seperti video call untuk berdiskusi di dalam itu. Dan kita juga dan di dalam GC atau Google Classroom. Oke, yang ke B, memperluas pergaulan. Tentunya media sosial ini bisa memperluas pergaulan kita dari yang kenal tadi menjadi kenal kita. Atau misal seperti saya kan ingin bergaul dengan artis, tapi artisnya kan misal di Jakarta dan saya di Pekanbaru. Tentunya jika ingin menuju ke Jakarta itu akan memakan waktu lama dan kemungkinan besar juga enggak di open artisnya. Tentunya dengan adanya media sosial ini bisa memperluas pergaulan kita, seperti menggunakan aplikasi Instagram, kita DM artis yang ingin kita pergaulkan atau yang kita idolakan. Seperti itulah. Yang poin yang C, jarak dan waktu bukan lagi masalah. Memang jika dengan adanya media sosial ini pasti jarak dan waktu bukan lagi masalah untuk kita gunakan. Jarak dan waktu bukan lagi masalah. Seperti kan misal ada dosen nggak bisa masuk kuliah daring di jam siang ini, terus dosen tersebut minta diubah ke waktu jam malam. Pasti dengan menggunakan media sosial ini bukan lagi membuat masalah, cuma perbedaannya cuma ada waktu malam dan siang. Dan di poin yang ke D, lebih mudah dalam mengekspresikan diri.
lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Tentunya kita bisa terbantu dengan media sosial ini. Misal seperti saya kan pemalu. Terus bagaimana saya mengekspresikan diri saya ke dosen? Contohnya saya malu ingin berbicara sama dosen. Terus gimana ya supaya saya tidak malu atau berhubungan dengan dosen itu menanyakan informasi? Terus dengan adanya media sosial ini, saya bisa menggunakan aplikasi WhatsApp untuk menanyai dosen tersebut. Yang poin selanjutnya, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat. Ya, tentunya sangat jelas media sosial ini juga penyebaran informasi itu dapat berlangsung secara cepat atau secara per detik, dan bisa dirubah kembali jika informasi kita itu salah. Seperti informasi yang lagi viral sekarang ini tentang Giselle, mantan suaminya Gading Martin, yang mengalami kasus tentang pengesekan, dan informasi itu sudah dapat berlangsung secara cepat dan bisa dilihat oleh publik secara cepat. Baik, kita lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu yang kedua, dampak negatif dari media sosial. Yang A, dampak negatif. Yang tadi kan dampak positif, dan yang sekarang ini dampak yang negatif dari media sosial. Yang A, mengajukan orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Mengajukan orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Menjauhkan orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Pastinya jika kita keenakan menggunakan media sosial ini, pasti kita akan menjauh orang yang dekat kita atau kita tidak hiraukan, dan sebaliknya. Contohnya, saya bermain Mobile Legend atau game Mobile Legend, terus saya tadi udah akrab dengan teman saya. Jika setiap malam saya berbicara tentang masalah kuliah atau kegiatan apa aja sehari tadi, dengan adanya game ini tadi, saya sudah nggak dekat lagi dan saya fokus bermain game saja, dan saya tidak menghiraukan teman saya lagi karena sudah terbawa atau terhanyut di dalam media sosial ini tadi, atau terhanyut di dalam game tersebut. Oke, yang ke selanjutnya atau poin yang ke B, interaksi secara tatap muka cenderung menurun. Jelasnya, jika di dalam dampak negatif ini, interaksi kita secara tatap muka pastinya cenderung menurun. Mengapa? Karena itulah tadi, kita sudah masuk ke dalam keasikan menggunakan media sosial, sehingga tatap muka kita cenderung menurun. Atau bisa dibilang di dalam satu hari itu kita bisa nggak keluar rumah atau tidak bisa melakukan aktivitas seperti 24 jam atau 12 jam kita melakukan kegiatan atau mengakses media sosial. Dan negara Indonesia ini termasuk yang pecandu menggunakan media sosial hampir 12 jam atau 16 jam, dan di negara lain cuma menggunakan media sosial ini sekitar 4 jam atau 6 jam. Begitulah pecandunya negara Indonesia kita ini. Oke, yang ke poin selanjutnya, yang ke C, membuat orang menjadi kecandu terhadap internet.
tadi yang saya bilang dari yang poin B tadi, membuat orang menjadi kecandu terhadap internet, apalagi kecandunya itu ke hal yang negatif seperti hal seksual atau yang cenderung ke seksual, akan membuat apalagi anak-anak yang penasaran atau remaja yang saat ini penasaran dengan kecanduan tersebut, dan bisa menyebabkan mencuri. Ketika kan menggunakan media sosial itu kan harus membeli pulsa, jika tidak membeli pulsa kan nggak bisa menggunakan atau mengakseskan media sosial itu dengan kecanduan tersebut. Jadi pastinya kalau nggak ada kerja kan pastinya bisa mencuri, itulah bisa mencuri dan nggak ada jalan satu-satunya lagi. Yang poin selanjutnya yang D, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Ini rentan ini tadi seperti yang saya bilang, di dampak positif tadi, yaitu tepat mencari masalah-masalah yang terjadi di media sosial itu, seperti kejadian Gisel mantan suaminya Gading Martin tadi. Dia cepat mencari masalah buruk orang lain atau penasaran dengan masalah buruk orang lain itu, terus dikepoinnya melalui media sosial. Dan yang terakhir, masalah privasi. Tentunya jika kita menggunakan media sosial pasti kita membuat privasi, takut dibuka orang. Seperti privasinya, misal saya kan mau buat status di WhatsApp, terus saya takut status saya ini nampak orang tua saya, status yang berbentuk dilarang orang tua. Terus saya bisa privasikan masalah status saya itu supaya nggak terlihat oleh orang tua saya. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya kurang tahu juga mau presentasi gimana atau gimana, dan apalagi saya cenderung melihat kamera. Jika ada kesalahan kata di dalam presentasi ini atau tidak menyambung kata-katanya atau tidak bisa memahami yang melihat ini nanti, saya mohon minta maaf. Dan apabila ingin ada yang bertanya, boleh komentar di bawah nanti. Sekian dari saya, selamat siang.